Sebagai perusahaan teknologi internasional, Apple memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Produk Apple sangat digandrungi oleh masyarakat. Tidak seperti merek lainnya, Apple tidak perlu beriklan, juga tidak perlu mengeluarkan biaya endorsement yang besar untuk mengundang selebriti mempromosikannya. Meskipun Apple adalah perusahaan Amerika, pembuatannya pada dasarnya dilakukan di China. Apple memiliki kerjasama yang baik dengan Foxconn, yaitu sebuah perusahaan China multi-internasional. Semua pesanan Apple dikendalikan oleh Foxconn. Untuk seri iPhone Apple misalnya, semua orang suka mengatakan bahwa itu adalah made in China. Memang di antara 200 produsen teratas yang diumumkan oleh Apple pada tahun 2020, produsen China Foxconn menyumbang 57%, yang berada dalam posisi dominan mutlak, jauh melebihi dari negara dan wilayah lain manapun juga. Tapi serius, jika kita membongkar iPhone, semua orang akan menemukan bahwa apa yang disebut "made in China" itu hanyalah sebuah penampilan, tapi inti dari iPhone adalah masih teknologi Amerika. Ambil contoh Apple iPhone 13, dari pembongkaran seri iPhone 13 oleh lembaga iFixit dan Tech Insights ternama dunia, mungkin dapat diinformasikan sebagai berikut. Bahwa untuk ponsel, teknologi inti yang paling penting adalah chip, memori, sistem, baseband, serta front-end, frekuensi radio, decoding video, sistem operasi iOS, memori RAM, amplifikasi audio, manajemen daya, dan chip lainnya. Semua dikembangkan sendiri oleh Apple dan semuanya merupakan teknologi Amerika. Hanya layar NAND dan OLED yang digunakan iPhone, dibuat oleh Toshiba dan Samsung yaitu pabrikan Jepang dan Korea. Singkatnya, komponen inti iPhone 13 pada dasarnya adalah teknologi Amerika. Di mana komponen Cinanya yang 57%. Komponen Cinanya terletak pada komponen teknis yang relatif rendah, seperti cangkang, kabel, pengecoran rangka, konektor, baterai, dan cangkang layar. Namun belakangan China juga membuat layar. Alasan mengapa Apple menempatkan pembuatannya di China, yang terutama adalah karena murahnya tenaga kerja di China, sedangkan biaya tenaga kerja di Amerika Serikat atau Eropa cukup tinggi. Namun dengan pertumbuhan tingkat ekonomi China dalam beberapa tahun terakhir, biaya tenaga kerja juga mulai meningkat secara bertahap, yang secara tidak langsung menyebabkan penurunan keuntungan Apple. Selain itu adanya perang dagang antara Amerika dan China, sehingga Apple memiliki rencana untuk relokasi. Relokasi Apple adalah ke India dan Apple juga memboyong Foxconn China sebagai manufaktur Apple. Kabar ini tentu bukan tanpa dasar, Apple memang telah memindahkan sebagian kapasitas produksi AirPods dan iPhone SE-nya ke India. Bahkan produk iPad Apple punya ide untuk menyerahkannya ke India untuk diproduksi. Dan Apple sangat ingin menyingkirkan "made in China" dan berharap untuk mengurangi ketergantungannya pada manufaktur China yang menggunakan tenaga kerja China. Namun bila lini produk Apple dialihkan ke India atau wilayah lain dimanapun, Apple tidak bisa sepenuhnya lepas dari ketergantungannya pada pasar China. Mengingat jumlah penduduk dan konsumen China yang besar, fakta tidak dapat disembunyikan bahwa penjualan iPhone sedang menurun di pasar China. Sehingga dapat disimpulkan, jika Apple benar-benar ingin menyingkirkan pasar China sepenuhnya, itu hampir tidak mungkin. Hal ini disebabkan 1. Dalam relokasi, Apple memboyong Foxconn China yang sudah bertahun-tahun bekerja sama saling menguntungkan. 2. Kebangkitan produsen ponsel dalam negeri China yang dapat menggerus pasar Apple di China. 3. Adanya kesenjangan jumlah yang tidak sebanding antara kapasitas produksi di India atau wilayah lain dimanapun, dengan kapasitas produksi China yang jauh lebih besar.
4. Untuk memperbaiki brand image negatif Apple di kalangan produsen, karena Apple sering memaksa produsennya untuk menurunkan harga ongkos produksi. Apple tidak toleran terhadap produsen seperti dulu, dan juga mencoba memeras lebih banyak dari produsen. Selain itu, Apple juga memaksa produsen untuk terus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi, mengharuskan pemasok untuk memprioritaskan penyediaan teknologi inovatif. Namun, penelitian dan pengembangan teknologi selalu berisiko tinggi. Apabila teknologi tidak memenuhi persyaratan Apple, maka Apple akan segera meninggalkannya, dan ini tentu saja akan merugikan produsennya yang telah mengeluarkan modal yang besar untuk inovasi teknologi. Dengan adanya ancaman relokasi dari Apple, orang-orang China yang berwawasan luas telah meminta rantai industri ponsel China untuk tidak terlalu bergantung pada Apple, tetapi harus lebih banyak bekerja sama dengan merek ponsel dalam negeri agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Apple. Agar tidak mengalami kerugian dan resiko terus-menerus, sekarang Apple dan Made in China telah membentuk hubungan khusus yang saling membutuhkan tetapi juga saling menjaga. Perbedaan antara Apple iPhone versi Amerika Serikat dan Apple iPhone versi China adalah satu. Apple iPhone yang dijual di Amerika Serikat disebut versi Amerika, yang dijual di China disebut versi China, yang dijual di Jepang disebut versi Jepang, demikian seterusnya. Termasuk yang dijual di Indonesia disebut versi Indonesia. Jadi area penjualan mewakili versinya. Tapi tetap semua versi diproduksi oleh Foxconn China atau hampir 90%. 2. Apple iPhone memiliki 20 versi negara, versi Amerika Serikat mempunyai 6 standar pengujian yang paling ketat, sedangkan Apple iPhone versi China hanya mempunyai 3 standar pengujian. 3. Dalam hal garansi, Apple iPhone versi China dijamin oleh produsen sedangkan versi Amerika Serikat tidak memiliki garansi oleh produsen. Garansinya hanya dilakukan oleh pihak ketiga, yang telah bekerja sama dengan Apple iPhone versi Amerika Serikat. 4. Apple iPhone versi China mempunyai mesin yang tidak terkunci atau non-locking, yang dapat diaktifkan dengan memasukkan kartu SIM langsung dari operator manapun selama sistem mendukungnya. Sedangkan Apple iPhone versi Amerika Serikat memiliki 2 versi pula, yaitu terkunci atau locking dan tidak terkunci atau non-locking. Versi terkunci hanya dapat menggunakan kartu SIM operator yang disepakati oleh Apple iPhone di negara tersebut. Sedangkan versi tidak terkunci tidak memiliki batasan dan dapat menggunakan kartu SIM operator manapun. 5. Apple iPhone versi China mendukung dual SIM atau SIM ganda, sedangkan versi Amerika Serikat hanya mendukung satu SIM atau SIM tunggal. 6. Dua versi Apple iPhone Amerika Serikat dan China, dapat ditemukan dan dilihat dengan membuka ponsel, dan masuk ke pengaturan, klik umum dan klik mesin, untuk menemukan model, kemudian lihat dan periksa sesuai dengan 2 atau 1 huruf terakhir dari model. 2 digit terakhir dari versi China adalah CH, dan versi Amerika Serikat adalah LL, demikian seterusnya untuk versi setiap negara. Ada pula cara mengetahui versi Apple iPhone dengan kasat mata, yaitu dengan melihat di bagian belakang bodi Apple iPhone atau bagian backdoor.
Di bagian ini biasanya akan tertulis, Designed by Apple in California. Assembled in tertulis nama negara. Selain itu untuk mengetahui secara lebih detail sebuah iPhone versi dari negara mana, dapat mengeceknya melalui email. Delapan. Perbedaan terbesar antara Apple iPhone versi Amerika Serikat dan versi China adalah harga. Harga versi Amerika Serikat cukup terjangkau atau sedikit lebih murah daripada versi China. Bahkan dari beberapa model Apple iPhone versi Amerika Serikat, ada yang memiliki selisih harga yang cukup banyak dibandingkan dengan versi Apple iPhone China. Kedelapan poin inilah perbedaan terbesar antara Apple iPhone versi Amerika Serikat dengan versi China. Pada dasarnya, versi Apple iPhone Amerika Serikat dan versi China memiliki sinyal, fungsi dan penampilan yang sama. Sehingga ada beberapa sindiran satir di kalangan konsumen Apple iPhone, bahwa Apple iPhone adalah buah pernikahan oleh ayah, Apple, Amerika Serikat dengan ibu, Foxconn, China.